semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Coba di sini Pak Zaka minta tolong kepada Mas Mirza untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan, Mas Mirza. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul adzim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Mirza bisa kembali ke tempat. Mudah-mudahan tadi apa yang kita doakan bersama pada pembelajaran hari ini, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, alangkah lebih baiknya sebelum kita memasuki pembelajaran, ya, lebih baik kita membaca tadarus Al-Quran bersama, di mana pada pagi hari ini kita membaca surat Al-Ikhlas. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi apa yang kita baca bersama, yakni surat Al-Ikhlas, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ya, kita menyanyikan lagu-lagu nasional, di mana pada hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua ya? Nah, sebelum menyanyikan lagu Garuda Pancasila, marilah kita semuanya berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan itu merupakan ungkapan rasa syukur kita terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan bisa duduk kembali. Selanjutnya, nah di sini Pak Guru akan mengecek kehadiran semuanya. Apakah berangkat semua? Berangkat, alhamdulillah. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di sini ada motivasi belajar, ya. Coba kita perhatikan bersama. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Ya. Selanjutnya, ya. Coba kita kemarin sudah belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Yang kita pelajari apa saja? Satu, makna hari akhir. Dua, macam-macam hari akhir. Ketiga, contoh-contoh
hari akhir. Yang keempat, tanda-tanda hari akhir. Yang kelima, nama-nama hari akhir. Kemarin kita sudah pelajari bersama ya. Nah, coba ada yang masih ingat makna hari akhir itu apa? Coba Mas Hafiz, makna hari akhir itu apa? Hari di mana hancurnya alam semesta. Hari di mana hancurnya alam semesta. Yang hancur apa saja? Semua yang ada di alam semesta beserta isinya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yakni peserta didik dapat menganalisis hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang namanya akhlak mulia itu apa? Berarti akhlak yang baik, akhlak yang mencontohkan sifat dari Rasulullah. Nah, bagaimana hikmahnya? Nah, kita akan pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya di sini ada orientasi masalah. Silakan diperhatikan videonya dengan seksama. Coba kita temukan masalah apa saja yang kita temukan dalam video tersebut. Kiamat yang dijadikan Allah semuanya akan hancur. Itu yang harus kita yakini. Salah satu dari rukun iman. Apa yang benar? Kiamat itu ada. Sebagai muslim harus percaya itu. Loh, saya cuma sebagai pendengar kok. Sampai kamu, sampai. Sabar. Ingat, jangan gegabah menuduh seseorang itu kafir. Coba dari video tersebut kira-kira terdapat kesimpulan tentang apa? Tentang hari kiamat. Coba tadi sudah dijelaskan sama Pak Kiai. Nah, di sini bahwa Allah itu Maha berkuasa. Berkuasa tentang apa? Tentang segalanya. Jadi Allah itu ketika hendak sesuatu, ya Allah hanya dengan mengucapkan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi yang namanya kiamat itu apa tujuannya? Tujuannya agar manusia itu ingat bahwa yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanyalah makhluk yang kecil. Coba bila kita bayangkan bumi kita besar apa kecil? Besar. Tapi bila kita sudah melihat video tentang planet bumi dan alam semesta yang lain, bumi itu ternyata planet yang paling kecil. Kira-kira kalau misal ya planet bumi itu sebesar itu, kira-kira yang menciptakan lebih besar apa lebih kecil? Pasti lebih besar. Contohnya misal ya, Mirza buat mainan mobil-mobilan dari Lempung. Ya, kira-kira Mirza lebih besar dari mainannya apa lebih kecil dari mainannya? Mirza lebih kecil? Pasti lebih besar. Sama halnya dengan Allah. Allah menciptakan alam semesta dan seisinya, pasti Allah Maha besar. Selanjutnya di sini ada contoh kasus ya, ada orang yang ragu terhadap hari kiamat. Ya, yang ragu terhadap kiamat. Ketika ada orang yang ragu terhadap kiamat, bukan berarti dirinya itu kafir, tapi apa? Imannya berkurang, imannya belum penuh. Ya, ketika kita sebagai umat Islam wajib meyakini yang namanya rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Meyakini hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Jadi kita sebagai umat Islam wajib untuk meyakini bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Nah, selanjutnya ya, coba kita perhatikan lagi yang namanya hari akhir itu apa sih? Hari akhir adalah hari kehancuran alam semesta, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, batu, gunung dan yang lain yang merupakan ciptaan Allah, semuanya akan hancur. Coba kira-kira ada yang masih ada ketika hari kiamat? Ada yang masih hidup ketika di hari kiamat?
ada satu yang masih hidup. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu hikmah? Yang namanya hikmah adalah suatu renungan dan kesungguhan memanfaatkan ilmu-ilmu dan peristiwa-peristiwa. Jadi yang namanya hikmah itu ya, apa sih yang kita pelajari dari peristiwa tertentu. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, ada 4. Yang pertama, meningkatkan amal ibadah, selalu berbuat kebaikan karena mengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan dicatat oleh para malaikat Allah. Yakni siapa? Malaikat Raqib dan malaikat Atid yang selalu mencatat perbuatan kita. Terus selanjutnya, berusaha menghindari perbuatan yang tercela. Yang terakhir, mendorong manusia untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Seperti video yang sudah kita tayangkan. Ketika kita sudah di akhirat, tidak ada yang namanya memohon ampun. Allah tidak akan menerima ampunan kita ketika di akhirat. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kesempatan ketika hidup di dunia. Selanjutnya, di sini ada lembar kerja peserta didik 1. Silakan kalian temukan kata yang terkait tentang hari akhir. Nah, di situ ada 5 kata, silakan bisa kalian temukan. Jangan lupa diberi garis. Ya, silakan bisa dikerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Guru bagikan. Silakan kerjakan. Jangan lupa diberi nama. Ya, boleh. Intinya yang terkait dengan hari akhir. Ya, lembar kerja peserta didik 1 sudah selesai? Sudah? Coba kita perhatikan bersama. Coba Pak Zaka tunjuk nomor 1 ke Mbak Mahira. Coba dipencet tengahnya. Kira-kira yang dari akhir, yang terkait dari akhir yang mana? Coba. Hari akhir. Dari akhir mana? Coba tunjukkan. Ya, 1. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan dulu Mbak Mahira. Terima kasih. Tadi kita sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik 1. Semuanya sudah menemukan kata-kata yang terkait dengan hari akhir. Berarti semuanya masih konsentrasi. Apa ada yang betul semua? Nah, betul semua. Ada yang menemukan lebih dari 5? Ada? Apakah terkait dengan hari akhir? Iya. Tidak. Berarti yang terkait dengan hari akhir hanya ada 5. Sekarang silakan ya kalian kerjakan lembar kerja peserta didik 2 yang sudah Pak Guru bagikan. Silakan dikerjakan. Di situ ada 5 soal. Silakan bisa dikerjakan dengan jawaban A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D. Ya, silakan bisa dikerjakan, bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Ya, tugas diskusi silakan bisa dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Di sini, dijawabnya di sini, nanti ditulis A, B, C, D. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Ya, silakan didiskusikan dalam satu kelompoknya. Sudah selesai? Nah, sudah. Kalau sudah, silakan kita lihat lembar kerja peserta didik nomor 1. Coba dibaca Mas Alansa yang keras. Akhirnya mereka sepakat untuk menonton di hari Minggu. Tibalah waktunya mereka menonton film tersebut mengisahkan tentang gempa, kehancuran bumi dan alam semesta. Setelah pulang, mereka akhirnya sadar bahwa hari kiamat itu benar-benar mengerikan dan pasti akan terjadi. Di rumah Yaya benar-benar sadar bahwa hidup di dunia itu hanya sebentar dan manusia tidak dapat untuk beribadah kepada Allah. Yaya rajin sholat dan mengaji setiap hari. Dari contoh kasus di atas merupakan contoh dari Nomor 1 kita perhatikan bersama. Dari contoh kasus
terus di atas yang ini siapa? Yayan dan Mary. Ya, kira-kira contoh dari apa? Contoh dari hikmah adanya hari akhir. Mengapa kok hikmah? Di sini ada kata-kata Yayan rajin sholat dan mengaji setiap hari. Coba dilihat hikmah hari akhir. Ya, rajin sholat dan mengaji setiap hari itu apa? Sama saja meningkatkan amal ibadah. Jadi jawabannya apa? D. Nah, lembar kerja peserta titik 2 tadi kita sudah mengerjakan bersama-sama. Kira-kira ada yang benar semua? Nah, alhamdulillah, jadi semuanya mencermati materi dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja? Yang pertama, hari akhir pasti terjadi. Yang kedua, hari akhir merupakan sebuah rumah untuk manusia. Yang ketiga, jadi yang namanya hari akhir wajib kita yakini dan wajib kita renungkan. Selanjutnya, di sini ada SDG, silakan kita saksikan, kita amati dengan seksama. Di sini ada teka-teki lucu, ya. Silakan. Apakah ada yang bisa menjawab teka-tekinya? Pertanyaan kedua, benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Sepatu tadi Fajar jawab sepatu, kira-kira benar apa salah? Tali sepatu. Itu tadi SDG ya, untuk penyegaran kita dalam pembelajaran supaya tidak stres, tidak tegang ya. Terus selanjutnya, refleksi pembelajaran hari ini kira-kira menyenangkan apa tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Jangan lupa nanti ditulis dalam secari kertas kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan ya. Selanjutnya, ya, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, ya, Pak Zaka hanya berpesan, silakan untuk menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa kurangi minum es. Pak Zaka minta kepada Mas Aranza untuk memimpin doa